Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Endok Loreng ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai daun pepaya, yaitu manfaat daun pepaya untuk puyuh kita. Apa saja manfaatnya? Mari kita simak video berikut ini. Sebelumnya yang belum BPJS silahkan BPJS dulu ya. Bayarnya pakai jempol dan subscribe. Oke, langsung saja kita ke daun pepaya ya. Di sini saya dalam berternak puyuh itu selalu memberikan daun pepaya pada puyuh-puyuh saya, yaitu dengan cara saya rajang agak kecil, kemudian langsung saya masukkan ke dalam kotak-kotak puyuh. Manfaatnya daun pepaya yaitu yang pertama itu adalah sebagai untuk antibiotik alami, yaitu kekebalan tubuh. Antibiotik yaitu suatu cara yang digunakan untuk tubuh kita untuk melawan bakteri-bakteri jahat yang nantinya akan merugikan pada puyuh kita. Antisipasinya yaitu dengan cara pemberian daun pepaya secara rutin. Dan di sini yang saya lakukan adalah setiap sekitar 1 minggu sekali, yaitu tergantung ketersediaan stok daun pepayanya saya. Saya sengaja menanam daun pepaya di kebun belakang rumah, yaitu untuk persediaan puyuh-puyuh saya. Ada kunyit, jahe, tapi yang sering saya gunakan itu adalah yang daun pepaya karena sangat praktis. Kita tinggal ambil saja, langsung kita masukkan ke dalam kandang puyuh. Nanti langsung dimakan begitu saja. Itu untuk daun pepaya itu tanpa efek samping. Dia sifatnya herbal, sama seperti kalau kita minum jamu. Antibiotik alami itu jauh lebih aman daripada kita pakai kimia. Kalau untuk antibiotik alami itu tidak ada sifatnya ketergantungan seperti itu. Ini adalah antibiotik alami yang saya berikan kepada puyuh-puyuh saya, yaitu ada daun pepaya. Kemudian di prebiotiknya kemarin itu ada kunyit, terus ada temulawak. Jadi saya selama berternak puyuh itu selalu pakai herbal. Herbal itu aman. Kita lebih baik mencegah daripada tidak bisa mengobati ya. Kemudian untuk meningkatkan produksi telur, biasanya itu saya pakai mengkudu. Mengkudu itu bisa kita kasih makan ke puyuhnya langsung, yaitu berupa daunnya juga bisa. Kemudian apabila ada mengkudu yang sudah matang, itu bisa kita rajang kecil-kecil, kemudian airnya kita perah, langsung kita berikan minum ke puyuh. Itu mampu menambah ukuran telur. Tapi ingat, saya pernah melakukan mengkudunya kebanyakan, telurnya sangat besar-besar sekali dan akhirnya banyak sekali yang dobolen. Yaitu efeknya kalau kita kebanyakan mengkudu, yaitu yang saya alami adalah telurnya sangat besar. Dan di sini saya memberikan daun pepaya. Ini saya lakukan untuk mencegah bakteri-bakteri jahat. Biasanya bakteri itu adalah yang sering berkembang di puyuh, yaitu bakteri E. coli. Itu adalah bakteri merugikan yang bersarang di usus besar puyuh, nantinya yang akan mengganggu sistem pencernaannya. Jadi dengan pemberian daun pepaya secara berkala, itu diharapkan kita bisa membunuh bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam tubuh puyuh kita. Karena daun pepaya itu sifatnya untuk antibiotik alami. Pokoknya untuk jamu, untuk obat-obatan, di sini saya menggunakan semuanya dari alam, tidak menggunakan kimia. Karena pengalaman saya menggunakan kimia sudah saya jelaskan di video saya yang kemarin. Itu untuk jangka panjang, itu puyuh selalu ketergantungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga boros ternyata. Kalau kita selalu pakai obat-obatan kimia, itu juga boros. Kalau kita pakai obat kimia, untuk antibiotik yang ada dalam tubuh puyuh itu tidak bekerja.
dia hanya mengandalkan obat kimia saja. Beda dengan herbal. Kalau herbal kita bisa memberikannya sebanyak mungkin tanpa takut overdosis, yang nantinya akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh puyuh yang berdampak pada kalau ada wabah penyakit bisa teratasi. Kecuali aratan. Kalau aratan itu saya memang tidak bisa mengatasinya. Kalau aratan itu mau kita kali seperti apa, selama saya berternak buruh itu selalu ada, selalu aratan itu selalu ada dan tidak bisa diatasi. Cuma satu obatnya aratan, yaitu pisau dapur, tidak ada obat lainnya. Tidak ada obat yang manjur untuk mengatasi aratan atau penyakit flu yang membunuh semua puyuh-puyuh yang ada di peternak, yang tidak bisa diatasi. Untuk memutus rantainya saja kita tidak bisa. Yang bisa mengatasinya hanyalah pisau dapur. Selain itu tidak bisa. Coba silahkan ditanyakan kepada peternak-peternak yang sudah senior, yang sudah puluhan tahun mengabdi di puyuhnya, yang seumur hidup sudah bergelut dengan puyuh, pasti jawabannya sama. Obat aratan yang paling efektif yaitu pisau dapur. Tidak ada obat aratan selain pisau dapur. Saya sudah survei ke peternak-peternak yang sudah hampir separuh dari usianya mengabdikan ke puyuh, ternyata jawabannya juga sama, yaitu obat aratan yang paling ampuh adalah pisau dapur. Dan langkah-langkahnya kita hanya bisa mencegahnya, yaitu dengan cara meningkatkan antibiotik dan kekebalan tubuh pada puyuh, sehingga nanti kalau ada wabah penyakit selain aratan, misalnya ada senot, berak kapur, bercak hijau, dan masih banyak lagi penyakit puyuh lainnya, itu kalau puyuh kita dalam kondisi fit, dalam kondisi antibiotiknya itu tinggi, sistem imunnya tinggi, nanti insya Allah puyuh kita akan aman. Kecuali aratan ya. Kalau aratan memang tidak ada obatnya. Obatnya hanya satu, yaitu pisau dapur. Nah, di sini saya memberikan daun pepaya itu langsung ke puyuhnya, tidak saya rebus, karena kalau saya rebus itu nanti harus sekali habis. Kalau tidak habis nanti busuk dia, nanti akan busuk. Jadi ya langsung saya berikan ke situ, langsung ke tempat puyuhnya itu. Karena di sini kandang saya itu ada 6 tingkat, jadi saya agak kesulitan untuk memberikan yang paling atas itu karena sangat tinggi sekali, itu 6 tingkat ya. Ya itu tingkat ke-6. Jadi sangat tinggi sekali karena memanfaatkan ruangan yang sangat kecil di sini. Saya tidak bisa menambah kapasitas kandang lagi selain menumpuknya ke atas. Yaitu kandang saya ada 6 tingkat. Jadi untuk pemberian pakannya ya agak repot lah, agak jinjit, tapi masih bisa terjangkau. Nah, kemudian selain memberikan daun pepaya, antibiotik alami yang selanjutnya saya berikan itu adalah ada jahe. Jahe itu saya berikan di minumannya. Pada saat musim dingin, jahe itu berfungsi untuk menghangatkan tubuh puyuh agar tidak demam, ben anget lah puyuh lah. Itu ada cooling deck, cooling pad, cell deck untuk mendinginkan ruangan. Jadi untuk mendinginkan ruangan selain pakai AC, saya juga menggunakan cell deck ya. Biar AC-nya kerjanya tidak keberatan. Itu ada sprayer, jadi sebelum masuk ke kandang, sprayer itu akan menyemprot. Sprayer itu berisi antibiotik, antiseptik ya, jadi seperti itu. Dengan harapan kandang yang minimalis close house ini dengan modal kecil seminimal mungkin, tapi saya harapkan bisa menghasilkan yang semaksimal mungkin, karena di sini belajar dari pengalaman-pengalaman yang kemarin itu saya sangat protek sekali di kandang ini. Jadi orang lain, orang luar tidak saya biarkan masuk. Bahkan saya sendiri pun kalau masuk itu selalu mengguyur badan dengan semprotan antiseptik itu tadi. Sandal dilepas,
kemudian pakai sandal yang khusus kandang, lantainya sepel terus. Jadi seperti itu biar steril lah. Nanti kalau seperti ini masih ada penyakit aratan lagi masih kena, ya wis nasib lah. Yang penting saya sudah berusaha untuk menjaga puyuh-puyuh saya semaksimal mungkin. Jadi seperti itu video yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.